Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni dengan NIM 211054003, kelas E2, dosen pengampu Bapak Bintang Rizky Abdullah Majo Saibah, SEMSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian bab 1 saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi ialah proses berkelanjutan dari perubahan kondisi ekonomi suatu negara untuk memperbaikinya dalam jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengatur pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu, serta bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi untuk memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya mencakup pada pembelajaran secara formal di sekolah maupun di perguruan tinggi, tetapi juga pembelajaran informal di luar sekolah atau perguruan tinggi, seperti melakukan pelatihan, pengalaman kerja, dan kegiatan lainnya. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang sudah memiliki cukup umur atau berusia produktif dan memiliki kemampuan untuk bekerja. Tenaga kerja itu sendiri dapat diukur berdasarkan jumlah orang yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, atau dengan tingkat pengangguran. Semakin banyak tenaga kerja yang produktif, semakin besar kapasitas produksi suatu negara. Selain pendidikan dan tenaga kerja, faktor yang mempengaruhi pendidikan yaitu teknologi. Teknologi adalah produksi benda-benda yang dibutuhkan untuk eksistensi dan kesejahteraan manusia. Sederhananya, teknologi adalah segala sesuatu yang telah dikembangkan untuk hidup kita lebih baik, karena dengan teknologi memudahkan kita dalam berkomunikasi seperti sekarang ini. Nah, pada gambar di samping memperlihatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 6,34% dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar minus 1,62%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut mengalami COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 2020 tersebut. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi ini meningkat lagi dan sudah mulai membaik, tepatnya 3,29%. Diikuti pada tahun 2022 dan 2023 juga mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 4,36% dan 4,62% untuk tahun 2023-nya. Nah, ini dapat dilihat gambar di samping, yakni pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu tahun 2011 sampai 2023, di mana pada tahun 2011 pendidikan sebesar 12,52% dan pada tahun 2023 sebesar 14,11%. Hal ini menunjukkan orang tua semakin mengharapkan anaknya untuk bersekolah lebih lama dari tahun ke tahun, dan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan meningkat sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan peluang kerja yang membutuhkan pendidikan yang tinggi. Nah, pada grafik di samping, tenaga kerja tahun 2011 sampai 2023 mengalami fluktuasi juga. Pada tahun 2011, tenaga kerja yaitu sebesar 65,33%, tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan, yaitu
3,42%. Begitupun sebaliknya. Dan pada tahun 2013 yaitu 62,92%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi yaitu 65,19%. Dan pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi yaitu menjadi 69,61%, di mana tenaga tertinggi dan juga pada dari tahun 2011 sampai 2023. Pada grafik di samping, teknologi tahun 2011 sampai 2023 dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada tahun 2011 nih, teknologi sebesar 13,02% mengalami kenaikan yang bisa dikatakan besar, sehingga 2023 teknologi sebesar 6,44, semakin tinggi teknologi maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Nah, ini penelitian terdahulu yaitu Nur Rifai, Edi Yusuf Agung Gunanto, Joko Hadi Susilo, yaitu pada tahun 2021 mengkaji tentang analisis pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan teknologi, investasi, tenaga kerja, dan pendidikan. Nah, pada penelitian saya meneliti yaitu tentang teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan, tidak adanya investasi. Nah, pada hasil penelitian ini yaitu kemajuan teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan berpengaruh besar dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Namun investasi tidak berpengaruh signifikan. Makanya pada penelitian saya tidak mengambil investasi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan. Sedangkan investasi tidak berpengaruh atau berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Karena menurut hasil temuan penelitian, variabel investasi sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 pada tahun penelitian yaitu tahun 2020. Nicholas M. Odhiambo pada tahun 2024 mengkaji tentang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Hasil dari penelitian ini yaitu pendidikan mengarah pada efisiensi pekerja individu sehingga memungkinkan untuk perekonomian bangkit dari proses produksi yang sederhana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang besar dan menguntungkan terhadap kemakmuran ekonomi. Hal ini menunjukkan hasil yang bertentangan mengenai dampak pendidikan terhadap ekonomi. Mehmet Adaka pada tahun 2015 mengkaji tentang kemajuan teknologi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi kasus Turki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari variabel X terhadap variabel Y, khususnya dampak perkembangan teknologi dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi memiliki dampak yang besar dan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, kurangnya fokus pada keberlanjutan teknologi dalam jangka panjang. Zhang Zhe-Jin pada tahun 2024 mengkaji tentang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yaitu variabel pendidikan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, pengukuran pendidikannya hanya terbatas pada pendidikan menengah. Dan pada penelitian saya membahas pendidikannya yaitu tentang harapan lama sekolah. Menurut Mustafa Imurana,
Ibrahim Abdullahi dan kawan-kawannya, yaitu pada tahun 2024 mengkaji tentang gangguan kesehatan mental, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Afrika. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel masalah kesehatan mental menunjukkan adanya keterkaitan yang negatif dan tak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, produktivitas tenaga kerja yang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Pada penelitian ini ditemukan keterbatasan data yang akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Nah, rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana pengaruh pendidikan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi? 2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi? 3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi? 4. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi? Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pendidikan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat penelitian 1. Bagi penulis, yaitu manfaat yang didapatkan penulis yakni meningkatkan pemahaman serta ilmu pengetahuan tentang pengaruh pendidikan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi persyaratan mata kuliah tugas metodologi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Kedua, bagi pemerintah sebagai referensi atau masukan untuk memahami dampak pendidikan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu bagi pembaca dan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif untuk pembaca dan juga masyarakat, serta dapat menyumbangkan ide untuk orang-orang yang ingin melakukan penelitian tambahan. Ruang lingkup penelitian. Variabel terikat atau Y-nya yaitu pertumbuhan ekonomi, variabel bebas atau X-nya adalah X1 pendidikan, X2 tenaga kerja, dan X3-nya yaitu ada teknologi. X3-nya ada teknologi. Data yang disajikan pada penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari BPS atau sumber lain di Sumatera Barat antara tahun 2011 dan sampai 2023. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.